Anda menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia. Perkembangan teknologi semakin memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang financial technology, OI Indonesia juga terus berinovasi dalam memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Dengan berbagai fitur yang diciptakan, OI Indonesia mampu membuat kegiatan transaksi yang sebelumnya harus dilakukan dengan cara yang konvensional berganti menjadi digital yang lebih praktis. Saat ini OI Indonesia pun telah terdaftar dan berlisensi di Bank Indonesia sebagai penyelenggara teknologi finansial. Nah, sebenarnya apa saja inovasi yang ditawarkan oleh OI Indonesia untuk memudahkan penggunanya? Kita simak dialog eksklusif Axis in Axis dengan CEO OI Indonesia, Jesayas Ferdinandus. Berikut ini. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa digitalisasi adalah kunci termasuk dalam bertransaksi. Ini juga seiring dengan data dari Bank Indonesia yang mencatat transaksi digital banking di tanah air semakin lama semakin meningkat. Nah, OI Indonesia adalah salah satu startup tanah air yang menyediakan solusi untuk kenyamanan bertransaksi digital Anda. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan CEO OI Indonesia, Jesayas Ferdinandus. Selamat pagi, Pak Jes. Pagi. Ya, Bank Indonesia kan mencatat data tren transaksi digital di tanah air itu per kuartal 2 datanya meningkat gitu ya, tumbuh 60%. Nah, dari OI Indonesia sendiri seperti apa sih sebenarnya gambaran tren transaksi digital di tanah air? Tren transaksi digital di tanah air sih semenjak masa pandemi ya, mulai dari tahun lalu itu udah meningkatnya lumayan pesat gitu ya. Dari tahun ke tahun semakin orang stay di rumah, semakin banyak bisnis yang mulai melakukan meng-shift lah ya kegiatan yang tadinya belanja jual belinya offline ke online, dan otomatis transaksi digitalnya juga menjadi meningkat gitu. Orang lebih comfortable untuk stay di rumah, transfer uangnya, and then abis itu ya barang bisa dikirim, atau misalnya mau kasih duit orang, kirim duit ke orang gitu, lebih gampang untuk melakukan digital ya. Jadi semenjak masa pandemi sih transaksi udah naiknya lumayan pesat gitu dari sisi kami ya. Especially semenjak OI juga nggak cuman serve consumer to consumer, tapi juga banyak businesses, itu transaksinya semenjak pandemi sih naiknya udah lumayan pesat banget sih. Oke, kalau Anda sendiri melihatnya dengan pandemi COVID-19 ini, apakah ke depannya tren transaksi digital itu akan semakin meningkat atau sebenarnya sementara aja sih karena pandemi aja atau gimana? Sebenarnya sih tetap meningkat overall, cuman mungkin growth-nya nggak sebesar ketika masa pandemik di awal-awal gitu. Ketika waktu kita mulai lockdown itu lumayan pesat banget ya pertumbuhan transaksi digitalnya gitu. Cuman sekarang setelah masa PSBB udah mulai berkurang dan orang mulai aktivitas kembali di luar, ya online-nya tetap masih ada growth tapi nggak sepesat yang di awal gitu. Dan ternyata emang ya tidak bisa dipungkiri ya, Indonesia juga masih lumayan besar gitu transaksi offline-nya gitu. Jadi ya karena OI juga serve online dan offline, ya offline transaction kita mulai back to normal gitu setelah sekarang udah setelah 1 tahun setelah masa pandemi gitu. Ya. Kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya literasi digitalnya itu masih kurang gitu kan. Betul. Ini jadi tantangan juga nggak sih untuk industri jasa keuangan digital di tanah air? Betul, betul. I think itu adalah sangat tepat ya. Jadi kita juga nggak bisa expect semua masyarakat Indonesia dari segala macam provinsi itu financial literasinya tinggi sehingga mereka bisa dapat melakukan kegiatan transaksi digital gitu. Jadi ya makanya kita sebagai perusahaan infrastruktur pembayaran dan juga transfer dana, kita mesti bisa memfasilitasi nggak cuman yang digital gitu, yang offline-nya, yang cash-nya pun mesti bisa kita serve gitu, karena masyarakat Indonesia itu nggak semuanya digital, jadi ya kita mesti bisa serve semuanya gitu sih. Jadi ya emang gitu sih tujuan dan misi dari company kami gitu. Jadi menghadirkan solusi di situ gitu ya untuk Betul. keduanya gitu. Benar. Kan. Nah, kalau dilihat pertumbuhannya selama pandemi ini, OI Indonesia sendiri kira-kira dari segi volume transaksi mungkin atau pertumbuhannya berapa persen, itu seberapa signifikan sih? Ya lumayan besar, month to month kita ada sekitar 20-30% ya growth-nya, ya, itu per bulan, dan of course ketika masa lockdown pertama itu yang paling besar sih growth-nya ya. Coba
sekarang ketika kita udah mulai 1 tahunan lebih dari masa pandemi ya, yang offline-nya udah mulai balik to normal ya, jadi ya online dan offline-nya balance out gitu. Transaksi tetap naik sih, udah mulai back to normal gitu. Tantangan terbesarnya selama OI hadir di Indonesia tuh apa sih sebetulnya dan strateginya gimana, khususnya di tengah pandemi ya? Ya, tantangan terbesar sih ya tetap ya financial literacy and digital penetration gitu. Walaupun banyak pemain-pemain e-money, digital banks yang mulai banyak datang sekarang, mereka memudahkan orang untuk membuka bank account atau memudahkan untuk top up balance dan sebagainya. Cuman again yang mesti dirubah itu kan ekosistemnya gitu. Jadi nggak bisa kita harapin semuanya bisa digital gitu. Nah, tantangan terbesar buat OI adalah gimana kita sebagai company bisa memfasilitasi both yang financial digitalnya terlalu yang tinggi dan juga yang offline-nya yang tinggi, kita bisa serve dua-duanya gitu. Ya itu tantangan terbesarnya karena masyarakat Indonesia kan Indonesia sangat besar ya, kepulauannya sangat gede, ada 250 juta masyarakat gitu dan different level of income gitu. Nah, yang untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang belum terlalu bisa, itu kita mesti bisa reach out ke mereka gitu. Makanya banyak sekali dari produk kami yang kita curating untuk memfasilitasi untuk masyarakat Indonesia yang belum mempunyai fasilitas ke digital transaction gitu. Kalau kita lebih detail lagi ke profil konsumen dari OI Indonesia sendiri gitu ya, seperti apa sih sebetulnya kelasnya gitu? Apakah memang lebih banyak individu misalnya atau lebih banyak korporasi, atau kalau dilihat dari segi tingkat ekonominya apakah menyasar ekonomi ke bawah atau menengah ke atas? Sebenarnya sebagian besar ya, ya saya bisa bilang sekitar 70-80% tuh adanya di korporasi. Ya, dan korporasi itu banyak yang men-serve masyarakat Indonesia, itu kan korporasi besar ya, itu masyarakatnya nggak semuanya tuh punya digital. Jadi sebenarnya produk kita itu ke-shape karena banyak sekali korporasi di Indonesia yang memerlukan service ini, karena mereka kan juga mau mengakses produk mereka untuk ke orang-orang yang nggak punya digital transaction kan. Nah itu kita membantu mereka gitu, sehingga produk-produk financial yang mereka punya itu dapat kita tawarkan ke orang-orang yang belum punya digital presence gitu. Nah itu sih makanya kenapa kita sebagai infrastructure itu mesti bisa serve online dan offline, karena nggak semua masyarakat Indonesia itu udah lumayan melek gitu online-nya gitu. Iya, sebenarnya kan ada beberapa startup ya sekarang yang mulai mengerjakan hal yang sama dengan OI Indonesia ini. Gimana sih cara OI Indonesia bisa meyakinkan tadi korporasi-korporasi bahwa layanannya tuh lebih unggul dari yang lain? Sebenarnya saya lumayan yakin ya, startup saya satu-satunya yang sekarang benar-benar fokus di offline gitu. Sedangkan yang lainnya kan fokus di online ya. Sedangkan offline itu masih sangat besar di Indonesia ya. Ketika ada sekitar berapa ya, 60-70% masyarakat Indonesia yang belum punya akses ke bank gitu ya. Itu kita mesti bisa handle mereka gitu kan. Ya, makanya produk kami kita nggak fokus untuk ekspansi ke Southeast Asia, kita nggak ekspansi kemana-mana, kita justru mau mendalami dalam selokal-lokalnya lokal gitu. Jadi kegiatan online dan offline itu adalah perputaran uang yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita fokus sebagai infrastrukturnya yang dapat digunakan sebagai macam masyarakat dan sebagai macam perusahaan dan juga bank dan semuanya gitu bisa pakai kita gitu. Termasuk menjangkau UMKM juga nggak sih? Karena kan sekarang pemerintah juga lagi menggencarkan itu kan, UMKM go digital gitu. Nah peran OI Indonesia di sini seperti apa? Kita banyak kan di belakang layar ya. Jadi banyak sekali dari startup yang memfokuskan ke UMKM ya. Kita di belakangnya mereka memfasilitasi transaksi-transaksinya. Misalnya salah satu UMKM gitu. Dalam sehari dia memproses transaksi digital sekitar 30% dan 70%-nya cash gitu. Nah, kalau misalnya payment processing lain kan cuma bisa processing the digitalnya. Nah, kalau kita juga ada fasilitas cash pickup. Jadi ketika toko tutup malam-malam ya kita bisa do settlement online dan offline gitu. Jadi toko liquidity-nya lebih cepat gitu. Dia bisa settlement langsung dan dia bisa langsung mulai belanja lagi untuk jualan berikutnya. Tapi sejauh ini udah banyak belum sih UMKM yang tertarik dengan OI? Iya lumayan. Ya again kita nggak langsung ke UMKM-nya, kita banyak kan di belakang layar ya. Jadi ada beberapa
tech company yang main ke UMKM, kita hanya di belakangnya karena kan kita tidak langsung betul, gitu ya. kita kan infrastruktur pembayaran ya. Jadi kitanya sendiri nggak boleh reach langsung. Kita mesti membantu, kita bisa mensupport semua tech company yang ada di Indonesia gitu. Iya. Tapi menurut Pak Jas sendiri nih ya, seberapa besar sih sebenarnya potensi transaksi digital di Indonesia khususnya di UMKM gitu? Seberapa efisien sih dengan ada jasa transaksi digital ini untuk bisa mendorong UMKM kita bisa lebih ekspansi lagi? Waduh, itu pertanyaan yang lumayan ya challenging ya, karena masyarakat Indonesia itu banyak ya yang mulai convert ke digital, tapi juga masih banyak yang stay tradisional gitu, on cash basis dan sebagainya gitu kan. Jadi ya saya sih sebagai infrastruktur yang bisa mensupport dua-duanya ya. Kita based on the data ya kita bisa lihat ya growth transaction in digital is very big gitu. Tapi again growth di offline juga masih ada gitu. Jadi ya kita nggak bisa menutup mata cuman emang digital doang yang grow gitu, karena offline-nya juga tetap besar gitu. Orang yang melakukan transaksi day to day basis memakai cash itu masih besar banget di Indonesia gitu, dan ya lumayan besar lah ya. Jadi kalau misalnya nanti dicek data dari Bank Indonesia, jumlah cash yang diproduce dari Peruri semuanya itu tiap tahun ke tahun tetap meningkat gitu. Jadi ya again kita sebagai infrastruktur pembayaran ya kita hanya bisa meng-serve dua-duanya gitu. Tapi ceruk pasarnya untuk perusahaan atau startup seperti OI Indonesia ini yang menyediakan jasa transaksi digital online dan offline gitu ya, masih besar nggak sih di Indonesia atau sudah mulai ketat nih persaingannya? Seperti apa sih? Sangat besar ya. Saya bilang sih untuk menjadi infrastruktur di negara ini ya yang reliable gitu ya, yang bisa dipakai oleh berbagai macam tipe perusahaan, masyarakat, dari income-nya yang tinggi dan yang sampai yang paling rendah, dipakai oleh bank dan sebagainya. Itu sangat besar sekali di Indonesia, karena Indonesia itu sangat besar ya. Ada dari Sabang sampai Merauke itu reach-nya sangat besar, dan potensial market untuk online dan offline-nya itu masih sangat-sangat besar gitu. Jadi belum ada win player lah menurut saya gitu. Jadi ya saya sebagai company yang baru berdiri sekitar 3 tahun ini, kita emang aim-nya hanya di Indonesia gitu, dari dan untuk gitu kan. Jadi ya emang kita mau rebuild the whole infrastructure on how the money move gitu di negara. Seandainya nanti semakin menjamur gitu ya startup yang menyediakan jasa transaksi digital seperti OI Indonesia ini, strateginya untuk bisa bersaing seperti apa? Again, yang mendiversify produk kita dari market itu adalah kemampuan kita untuk bisa memfasilitasi transaksi offline juga gitu. Jadi emang offline itu kan offline presence ya. Jadi emang itu butuh strong operation team dan butuh presence juga gitu. Nggak seperti online yang bisa hanya stay di Jakarta, semuanya bisa di reach gitu. Mereka hadir memberikan inspirasi. The largest presidential democracy in the world is no longer you, it's us, Indonesia. Mereka memberikan kontribusi. Teknologi memang tidak bisa dibendung. Tiap negara mempunyai aturan. Dan mereka hadir untuk memotivasi. Bukan hanya negara yang terus turun tangan, kita pun harus berbuat. Saksikan perbincangan menariknya dalam Impact with Peter Gonta setiap Kamis jam 8 malam live di CNBC Indonesia. Simak forum diskusi topik terpanas di industri keuangan Indonesia, menghadirkan CEO bank dan korporasi non-bank papan atas di tanah air. Overall kita dapat capai sampai 1,7 triliun. Beradu gagasan dengan para pemangku kebijakan terkait isu terkini di sektor keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch, Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit, live di CNBC Indonesia.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar dunia ekonomi dan bisnis dalam dan luar negeri. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Kami hadirkan data paling akurat serta narasumber yang kompeten. Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia. Beyond Business. Seandainya nanti semakin menjamur gitu ya startup yang menyediakan jasa transaksi digital seperti OI Indonesia ini, strateginya untuk bisa bersaing seperti apa? Again, yang mendiversify produk kita dari market itu adalah kemampuan kita untuk bisa memfasilitasi transaksi offline juga gitu. Jadi emang offline itu kan offline presence ya. Jadi emang itu butuh strong operation team dan butuh presence juga gitu. Nggak seperti online yang bisa hanya stay di Jakarta. Semuanya bisa di reach gitu ya. Jadi ya itu yang membedakan kami untuk bisa dapat compete sama yang lain gitu. Karena kita actually kita tidak menutup mata lah. Karena di Indonesia itu nggak semuanya online gitu. Masih banyak yang offline. Jadi ya kita mesti bisa adapt dan kita reach out ke people yang masih memakai offline ini sih gitu sih. Kalau kita ngomongin transaksi digital ini kan biasanya yang bikin khawatir itu tentang keamanannya seperti apa sih gitu ya. Itu jadi concern juga nggak sih untuk OI Indonesia? Ya, betul ya. Kita kan bekerja hampir dengan 80 bank di Indonesia gitu ya. Dan kita kan juga license under Central Bank untuk memproses kegiatan transfer dana ini gitu. Jadi emang itu standar ya. Kita mesti kita dapat audit setiap tahun juga. Kita mesti melakukan laporan keuangan ke mereka, PPT semuanya. Ya, itu emang udah standar operation yang diperlukan oleh setiap bank, dari bank buku 4 sampai bank buku 1 gitu. Kita menggunakan service mereka, kita membantu klien-klien kita dengan bekerja dengan semua bank ini ya. Jadi of course setiap security dan standar yang diberlakukan oleh bank kita mesti melakukannya gitu ya. Jadi kalau enggak ya servisnya nggak bisa nyala gitu ya. Makanya kami lumayan comply with the regulations and the standard yang diperlukan untuk ini ya. Dan kita juga udah ISO, kita udah PCI DSS, semua tipe standar security udah kita lakukan gitu untuk meminimize kegiatan yang tidak diinginkan lah gitu ya. Kalau setelah tadi sudah mengembangkan jasa di online, kemudian juga offline, kedepannya akan seperti apa lagi yang akan dikembangkan oleh OI Indonesia? Ada rencana ekspansi lain atau bagaimana? Iya sih, sebenarnya ada salah satu kegiatan produk yang masih kita godok sekarang ya, itu di mana sharing service gitu. Jadi banyak sekali kan kalau misalnya kita lihat semua pemilik atau semua company atau fintech yang memiliki source of fund ya, mereka kan biasanya untuk menyampai consumernya perlu ke offline kan, offline presence seperti misalnya mesin kah atau apapun. Kita lagi bikin business model yang dimana semua yang offline ini dapat menggunakan sharing service mesinnya kita gitu. Jadi mereka nggak perlu invest in capex dan opex gitu. Jadi cukup pakai mesinnya kami, and then mereka setiap kali user ada yang pakai transaksi dan mereka cukup bayar per transaksi gitu. Jadi kan mereka save on asset dan opexnya mereka gitu. Mereka nggak perlu operate on their own machine. Gitu. Rencananya kapan itu baru akan? Mulai tahun ini sih kita mulai piloting di beberapa gerai dan di beberapa tempat ya. Nanti kamu atau tim boleh lihat-lihat lah ya kalau misalnya. Cuman kita lagi godok, kita bekerja sama dengan beberapa bank dan bekerja sama juga dengan Central Bank untuk dapat menggalang produk ini. Karena produk ini menurut kami sih dapat men-save a lot of money untuk semua bank sehingga mereka dapat beroperate lebih lean gitu, lebih profit gitu. Karena kan tadinya kan semuanya cost buat mereka, sekarang bisa cuman jadi operation cost gitu. Sedangkan capex kan depreciate over time gitu. Wilayahnya di mana aja tuh berarti nanti? Nanti bakal ada di seluruh Indonesia sih. Oh ya, kamu bakal bisa lihat gitu. Kalau sekarang kalau Indonesia di mana aja sih berarti kalau reach-nya kita untuk offline hampir di semua provinsi ada untuk cash pickup dan cash drop-nya. Untuk online-nya of course di mana aja bisa ya. Jadi ya kita reach-nya untuk online dan offline hampir di semua provinsi di Indonesia udah bisa sih. Tapi memang fokusnya masih di Indonesia gitu. Betul, ya. Untuk kita kedepannya apa tidak akan terpikir? Nah,
I think karena untuk menangin Indonesia, untuk menghandle Indonesia aja udah besar banget ya. Kita nggak ada plan sama sekali dari sekitar 2-3 tahun ke depan untuk ekspansi ke luar negeri sih. Kita hanya fokus di Indonesia, malah kita mau sedalam mungkin di negara ini gitu sih. Jadi memang fokusnya dari lokal gitu kan, startupnya juga dari tanah air, memberi impact juga buat di Indonesia juga. Dari lokal untuk lokal. Iya, dari lokal untuk lokal. Nah, kalau ke depan kan banyak yang memperkirakan bahwa evolusi digital ini akan semakin pesat gitu kan. Sekarang udah sampai kalau transaksi digital ada QR code namanya ya. Kalau dari pandangannya Pak Jas sendiri akan seperti apa sih nanti, seberapa cepat sih sebenarnya evolusi transaksi digital gitu? Lumayan pesat ya. Actually ada beberapa produk kami yang menggunakan QR. Tapi QR-nya ini dipakai untuk menarik cash misalnya, atau enggak QR ini dipakai untuk deposit gitu. Nah ini aja, ini adalah bukti nyata di mana penetrasi QR-nya besar, tapi demand untuk cash-nya juga tetap besar gitu. Jadi gimana OI untuk berinovasi sehingga menyatukan dua-duanya gitu. Orang yang udah biasa pakai QR sekarang bisa withdraw cash. Nah atau enggak orang yang biasa pakai QR sekarang bisa melakukan kegiatan deposit gitu. Nah ini contoh di mana tech company seperti kami ini, kita lumayan agile, kita lumayan cepat, kita bisa tahu gitu kan, oh QR penetration besar, tapi cash juga masih diperlukan, how we connect the dots gitu kan, untuk create a new product yang relatable gitu untuk orang-orang sih. Kalau dari segi dukungan pemerintah sendiri sejauh ini menurut Pak Jas seperti apa? Oh baik sih ya, kita bekerja sama dengan central bank ya, kan kita kan emang kegiatan transfer dana dan pembayaran kan rata-rata hanya di central bank, kita kan tidak mengumpulkan dana ya, jadi central bank is very beda dengan bank gitu kan. Betul, ya. Bank Indonesia itu sangat friendly sama kami, sangat mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan, setiap inovasi produk yang kita lakukan juga kita bekerja sama dengan bank dan juga central bank, itu kita banyak lumayan dapat dukungan lah dari mereka gitu. Dan mereka sendiri juga lumayan berinovasi gitu kan. Jadi ketika mereka ada ide, mereka manggil kami dan kita juga bisa mulai diskusi, dan beberapa produk yang akan kami launch itu di tahun ini emang banyak kan itu kerjasama dengan bank dan juga central bank gitu sih. Memang udah akrab ya ini dengan Bank Indonesia dan bank-bank. Tapi kalau dibandingin dengan luar negeri gitu ya, masih ada kekurangan nggak sih ini untuk pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia gitu? Ya, I think kalau misalnya kita mau compare sama siapapun ya, the grass is always greener lah on the other side gitu. Jadi kayak mau lihat di negara lain, ini kok lebih bagus di sana, ini sini gitu. Ya itu emang selalu nggak pernah puas ya. Makanya I think the perspective is apa yang kita lihat lebih bagus di luar, how can we bring it to the country gitu kan. Jadi kayak how can we make an impact di negara ini gitu. Jadi kayak apa yang bagus di luar, kenapa nggak kita coba bikin yang lebih bagus di dalam gitu. Atau nggak kita evolve lah gitu. Kita lihat apa yang bagus, yang bisa kira-kira useful untuk negara ini, ya kita bangun di sini. Gitu. Ada nggak sih yang masih belum dilakukan atau belum diatur gitu secara regulasi untuk bisa dukung? Ya, of course masih ada banyak lah ya yang masih lumayan gray area di Indonesia gitu. Makanya emang opportunity-nya lumayan besar gitu. Makanya I think kita sebagai company yang udah lumayan 2-3 tahun berjalan ini, kita mendekatkan diri lah ya sama semua regulator dan semua bank gitu, supaya setiap ada evolusi produk yang kita lakukan tuh mereka juga dapat benefitnya gitu. I think it's all about communication gitu, and then keep yourself close sama semua counterparty ya, supaya mereka juga feel involved gitu kan. Kadang kan mereka lebih seneng gitu, lebih banyak dukungan yang kita dapat kalau kita juga baik ke mereka gitu. Jadi sebetulnya semua bisa dikomunikasikan betul, gitu ya. Termasuk juga soal regulasi, kalau misalnya ada ternyata inovasi-inovasi lain dari Indonesia yang ternyata belum diatur, masih bisa dikomunikasikan juga supaya bisa dicari jalan keluarnya. Nah terakhir mungkin target kedepannya seperti apa sih OI Indonesia ini, apa aja sih sebetulnya yang ditarget? Target kami untuk 2-3 tahun ke depan emang kita aim to be the largest infrastructure of money movement ya di Indonesia ya. Jadi money movement itu kan money move bisa secara digital, bisa juga secara offline ya. Kita heavily invest our time and money and the product itu di shape untuk bisa memfasilitasi money movement untuk ya kalangan dari digital dan juga offline gitu. Jadi kita memfasilitasi dua-duanya gitu, sehingga
nggak cuman masyarakat di perkotaan aja yang dapat menikmati, tapi juga masyarakat-masyarakat yang di pedesaan juga dapat menikmati produk kami gitu. Jadi, ada angka-angka yang bisa di-share nggak? Kira-kira kedepannya nih mungkin ingin meraih berapa nasabah atau? Ada lah. Kan kita kan infrastructure of money movement ya untuk negara ini ya. Ya kalau bisa mencapai beberapa persen dari total GDP of the country itu kita senang banget. Itu target besarnya. Iya, target besarnya kita aim untuk dapat infrastruktur kami dapat digunakan sehingga semua masyarakat tuh bisa memakai kami. Gitu. Dan menopang pertumbuhan ekonomi digital Betul, juga pasti. karena fintech company udah banyak banget, orang bakal banyak ini, mereka bakal butuh infrastruktur yang reliable yang dapat dipakai menggapai semua masyarakat Indonesia gitu. Nah itu makanya kita fokusnya hanya di Indonesia dan bisa untuk fasilitasi online dan offline sehingga fintech company ini dapat berkembang gitu. Mereka dapat reach semua lapisan jaringan masyarakat. Ya, semoga tercapai tadi ya target-targetnya dan sukses terus buat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Jesayas Ferdinandus, CEO Indonesia sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Iya, makasih. Terima kasih. Dan itu dia tadi wawancara kami bersama dengan CEO Indonesia, Jesayas Ferdinandus dalam Profit CNBC Indonesia Beyond Business.